Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Flora and Fauna Aquatica. Pada kesempatan kali ini kita mau mengajarkan gimana cara budidaya ikan glowfish di bak yang seukuran ini, teman-teman. Kita mengandalkan air hujan sebagai air isiannya. Kita akan tunjukkan gimana cara-cara step yang budidayanya. Pertama kita siapkan tong. Ini tong harus ada harus ada tali pengikatnya, teman-teman. Habis itu aerator untuk aerasinya. Tapi sebelum itu kita menggunakan bak yang sudah berisi jentik nyamuk yang cukup banyak. Habis itu kita masukkan ikannya, lalu tanaman air koleksi kita masukkan juga ke dalam, teman-teman. Jadi kita tenggelamkan ke dalam ini, ke dasarnya. Habis itu kita biarkan, teman-teman. Jadi di bawahnya ada tanaman air juga, dan di atasnya ada tanaman air, dan kita kasih aerator, teman-teman. Dan ini kita mau melihatkan ikan glowfishnya yang ada di dalam, teman-teman. Jadi seperti inilah cara budidayanya. Nanti dia akan mencari makan sendiri jentik nyamuk dan menghabiskan jentik nyamuk yang ada di tong kita, teman-teman. Jadi jentik nyamuknya nanti lama-lama bakalan habis. Jadi kita nggak perlu mengasih makan sekitar 3 hari dulu, dan hari kelima mungkin baru kita bisa kasih pakan karena jentik nyamuknya cukup banyak di sini, teman-teman. Jadi untuk mengurangi biaya penggunaan pakan ini juga cukup bagus karena jentik nyamuk suka bertelur di sini juga, teman-teman. Jadi kita gunakan tong buat budidaya adapnia yang awal kita buat budidaya ikan glowfish. Kita mengandalkan air hujan di sini, teman-teman. Nanti masuk ke tong. Nanti kalau airnya penuh, di sini ada jaring buat menghalangi ikan jatuh atau kabur gitu, teman-teman. Jadi ini fungsi jaring. Di sini tali pengikatnya kita gunakan tali selang aerator atau selang tukang, teman-teman. Jadi untuk water pass kita memakai itu karena mudah dibuka dan ditutup dan mengunci gitu, teman-teman, karena sifatnya yang seperti karet. Jadi sangat gampang cara penggunaannya. Jadi berapa isi ikan glowfish yang kita masukkan ini ada sebanyak 40.000 atau sebanyak 20 ekor kalau nggak salah. Tapi kata orang ikan hiasnya katanya udah dilebihkan, teman-teman. Jadi adalah sekitar 20 ekor lebih di sini. Jadi kita nggak tahu jantan betinanya nanti, tapi kita udah gabungkan, teman-teman. Jadi seperti itulah cara budidaya ikan glowfish. Jadi bak dapnia kita rubah menjadi bak kultur dapnia kita rubah menjadi bak kultur budidaya glowfish. Tapi tenang saja, teman-teman, stok dapnia kita masih ada di tong ini satu, dan ada di 2 tong lagi. Jadi nanti untuk pakan alaminya bisa kita siapkan dari sini. Nanti kalau banyak berjentik nyamuk di sini kita bisa gunakan sebagai pakannya juga, teman-teman. Jadi untuk mengurangi kos biaya dan mengurangi populasi jentik nyamuk, karena kita agak jarang panen di sini, teman-teman. Jadi kita perlu mengurangi populasi jentik nyamuk karena sudah mulai banyak di sini. Karena di sini cuaca musim kemarau, teman-teman. Jadi kita mau berubah juga satu bak lagi milik kita nanti jadi buat budidaya ikan neon tetra atau ikan danio. Jadi ikan yang tadi itu ikan danio, teman-teman, tapi jenisnya mirip seperti glowfish, cuman ukurannya lebih mini gitu. Dan sekarang kita sudah menyediakan bak untuk budidayanya gitu, teman-teman. Jadi ini sejenis glowfish, cuman ukurannya lebih mini gitu. Karena warnanya juga mirip sama glowfish, dan ini kayaknya jenis ikan yang udah direkayasa genetik. Dan kita akan lihatkan seperti apa ikan danio itu di akuarium kita. Jadi seperti inilah bentuk ikan danio, teman-teman. Jadi kita mengiranya dia sama dengan jenis glowfish. Jadi kita buatkan wadah buat spawnernya, teman-teman. Ini kita menggunakan plastik di belakang. Jadi perkiraan kita dia sama dengan ikan glowfish,
Tapi kita lihat apakah dia sama kayak gapi, tipikal pemijahannya nanti kita lihat aja teman-teman. Kalau sama kayak gapi berarti dia tidak perlu substrat ini teman-teman, seperti plastik ini. Kayaknya danio ini jenis ikan yang melahirkan nanti teman-teman. Jadi seperti itulah cara budidaya ikan danio. Semoga teman-teman tertarik dan mau belajar. Nanti kita kalau udah beranak nanti kita videokan teman-teman. Sekian, see you next time. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan tanda loncengnya.